Kemudian saya ingin mengkritik Bapak Wakil Presiden. Ya, kembali lagi, Bapak Wakil Presiden, Anda ini sudah keluar dari jalur tugas Anda. Kalau memang ini Anda yang melakukan. Tugas utama daripada pemimpin negara itu kan jelas, melindungi segenap bangsa. Tetapi dengan Anda berbuat begini bukan melindungi lagi, tetapi Anda sudah secara tidak langsung menebar teror dan ketakutan kepada segenap bangsa Indonesia. Menebar teror Anda ini. Yusuf Kalla sama, Amin Rais sama. Kedua, ya, mensejahterakan. Bagaimana orang yang sedang terteror bisa sejahtera? Arti sejahtera itu apa? Tercukupi kebutuhan sandang pangan, jasmani, dan rohani, dan merasa aman dan nyaman, terbebas dari segala gangguan. Tapi yang Anda perbuat ini kan tidak. Pak Wapres tidak mungkin tidak memantau. Coba disurvei itu, apakah rakyat Indonesia itu atau bangsa di Indonesia ini merasa nyaman dengan kehadiran Afghanistan itu ke Indonesia ini, beberapa orang itu. Jadi Anda jangan terlalu gegabah, Pak Wapres. Gegabah sekali. Ingat Pak Wapres, usia berapa sekarang? Yang diingat nanti Anda sebagai wakil presiden 2019-2024, tidak ada sesuatu. Hanya kejelekan nanti yang dilihat dari Anda. Legasi Anda lah kejelekan. Membuat Indonesia tidak bersatu. Ya, saling curiga. Demikian juga Yusuf Kalla, demikian juga Amin Rais. Jadi stop. Inilah kritik saya kepada Wakil Presiden, ya, Maruf Amin. Stop. Anda bolak-balik ke Papua Barat itu untuk apa? Kami rakyat biasa ini Pak membaca sepak terjang Bapak itu. Apa motivasi Bapak ke sana? Kenapa Anda tidak pergi ke Mentawai? Kenapa Anda tidak pergi ke daerah-daerah lain? Kenapa harus ke Papua Barat? Apakah ini namanya keadilan itu? Bapak meninggalkan keadilan. Misi rahasia Bapak itu apa? Ya, kami bertanya misi rahasia Bapak. Anda menyerang habis-habisan Al-Zaitun. Apa misi Bapak di menyerang habis-habisan Al-Zaitun? Sementara korupsi Indonesia luar biasa hebatnya. Intoleransi Indonesia luar biasa hebatnya. Kemiskinan di Indonesia luar biasa hebatnya. Dan Bapak itu diam 1000 bahasa, menutup mata. Apakah itu Anda sebagai wakil presiden yang benar atau tidak? Bagi saya nih Pak rakyat ini, Bapak bukan wakil presiden. Karena banyak juga kader-kader dari Islam garis keras ini yang belajar di Afghanistan kan. Belajar bertempur, belajar membuat bom, teror, dan lain sebagainya. Mau itu yang dibikin Yusuf Kalla. Yusuf Kalla, Anda bertobat lah ya. Udahlah. Anda jadi pandito saja. Stop. Umur Anda tidak lama kok. Ingat, kalau Anda sudah berangkat dari dunia ini, jangankan 72 bidadari. Kalau Pak Yusuf Kalla ketemu 72 bidadari, tolong saya diberitahu, Pak. Serem saudara ya. Orang cerdas di NKRI mana? Anda udah nyumbang belum nih ke Galarua nih, ini Kentrak nih. Ayo dong, Anda yang tolong dong ya, yang ada di live YouTube, Anda jangan cuma ngoceh-ngoceh doang nih, nyumbang juga ke Damaris sama ke Galarua ya. Galarua supaya Galarua punya dana untuk campaign ya saudara ya. Supaya Galarua bisa kita sekarang merapat ke Panji Gumilang. Kita perkuat ya. Ada Ade Armando di rapat ke Ade Armando. Ya kita juga lagi bikin buku ya. Kita belum bisa kumpul karena agenda Tobing pergi ini kita kacau semua formasinya untuk buku ya. Wah, efeknya besar nih Pak Tobing pergi, terus terang saja ya saudara ya. Jadi bukannya nggak berefek saudara, berdampak buat kita ya untuk masalah penulisan buku segala macam ini ya. Tapi tetap kita harus tulis ya, buku campaign ini kita harus terbitkan saudara ya. Ya sudah terkumpul kalau nggak salah 17 juta atau 14 juta, saya lupa kemarin Bu Linda kasih ya. Sudah 17 juta ya untuk dana pembuatan buku, tapi kurang ya karena minimum itu kita mau ini ya, mau bikin Galarua senjatanya Galarua campaign ya. Kalau bisa nanti secepatnya ya, rencananya 1 Oktober memang ya, semoga jangan meleset 1 Oktober ini ya. Semoga nggak meleset. Cetak buku mah cuma 2 minggu saudara, nanti ada Owen Fang itu bisa nyetakin. Masalahnya yang nulisnya ini ya, karena Rudi Kamrinya tiba-tiba ada belok saudara ya. Kita rada ini juga nih. Terus Ken Setiawan juga. Iya belok juga, aduh. Mungkin ganti Panji Gumilang aja diminta nulis kali Pak. Nah itu dia. Nanti tanggal 30 Pak. Panji Gumilang aja suruh nulis ya. Ya.
Ya tanggal Iya ya, 30 saya sampaikan ke beliau, Pak. iya ya disampaikan ya. Ya, Nulis lah, dia suruh ngomong, suruh anak buahnya yang ngetik lah, dia ngoceh aja gitu kan. ya. Bener nggak? Kan dia kan udah banyak tulisan persiapan persiapan khotbahnya dia kan udah banyak. Masukkan ke situ dia cuma tinggal ngomong, tinggal mengungkapi berkaitan dengan Pancasila dan bagaimana menegakkan Indonesia yang ramah, Islam yang ramah, ya kan? Supaya jangan ada khilafah dan sebagainya macam. Wah itu bagus itu ya. Wah Ya. kenapa tak kepikir ya? Saya dari kemarin kalian pergi ke sana ya. Ade Armando gimana tuh jadi tuh nulis? Dia sibuk Pak karena kegiatan partai ini tapi bisa diingatkan kalau sampai Nulis lah, barang 3 Oktober, halaman, 5 halaman, sedikit nggak apa-apa, ya. pokoknya nulis lah, pokoknya nulis, supaya ada endorsement, tujuannya adalah itu. Ya kan, ada Armando, terus siapa lagi tuh kemarin yang kemarin saya lihat itu di ini, yang bagus-bagus. Ibu Koni gimana Pak? Ibu Koni siap, cuma kan masalahnya kan dengan Pak Tobing lagi ini kan dia masih nunggu. Ya memang, ya gimana, mereka kan kroni juga, ya kan. Saya sih dengan Ibu Koni masih kontak, cuman ya pokoknya kita nunggu aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya terus tiba-tiba Pak Ponto mungkin karena nggak enak, nggak jadi nulis, ya kita jadi repot saudara ya. Tapi Kalau nggak, Pak Ponto bilang Pak gini, karena apa judulnya sangat sensitif. Jadi itu alasannya. Saya bilang jangan, ya sensitif kan pilihan subjudul. Itu kan merupakan iya dong, Pak Ponto jangan masuk ke sananya Subjudul. dong. Pak Ponto masuk ke penegakan Pancasila dan bahaya laten dari radikalismenya dong. Nah itu ya kita tapi sebenarnya itu alasan karena Pak Ponto sungkan sama Pak Tobing supaya jangan dibilang ngambil keuntungan kan, Iya. supaya jangan difitnah. Saya tahu maksudnya. Yang saudara yang lain-lain kasih ke Damaris ya, buat kita kasih makan 5.000 orang saudara. Serius saudara, kita mau upayakan sekuat tenaga gimana caranya ya supaya kita bisa kasih makan 5.000 orang saudara. Luar biasa ya saudara ya. Taliban mau meletakkan jilbabnya Indonesia, solehot dan jilbab. Iya, Taliban merindukan solehot dan jilbab ya muslimah Indonesia. Ya iri sama orang-orang Yaman yang di puncak sana saudara ya. Jadi sakau semua nanti. Jadi disuruh ngomong itu udah masuk surga katanya kan. Masuk surga semua. Dinikmati di dunia ini nanti 72 orang lah, 72 bidadari, sakau dia. Suruh ngebom sana sini. Saya speechless loh Pak Santiamer. Dengan Pak Santiamer, ini kasus Taliban ini kita nggak bisa apa-apa. Masa kita nggak bisa apa-apa? Diam kita nih Pak, kita nggak bisa mau ngomong diam. apa coba? Kita mau bicara apa nih masalah Taliban ini? Bingung loh. Saya gini Pak ya teman-teman semua, ini bukan isapan jempol belaka, bukan juga kebencian ya. Jadi begini, cita-cita negara Islam sedunia itu yang berpusat di Turki Utsmaniyah, itu mulai dari barat itu sampai ke ujung timur Indonesia. Itu cita-citanya itu, menjadi negara khilafah gitu. Nah, kalau kita bicara ke timur Indonesia berarti sampai ke Papua. Itu cita-citanya. Nah, dari yang bertemu ini sampai wakil presiden Yusuf Kalla. Nah, saya akan beri kritik nanti kepada Pak Wakil Presiden. Sekali lagi saya bicara ya Pak Wakil Presiden, Anda saya hormati sebagai Wakil Presiden. Tetapi tingkah laku dan kebijaksanaan Anda saya sangat tidak menyukai. Saya bicara sebagai rakyat. Nah, sebelum saya berbicara itu Pak Pastor Paul, ya saya gini, kita ingin lihat dulu ya. Satu, kita ingin lihat dulu apa sih yang diharapkan dari Afghanistan ini. Itu kan satu ya. Jadi Indonesia yang dalam hal ini Yusuf Kalla, Wakil Presiden, kita nggak tahu apa mereka ini belajar dari orang bodoh atau orang pintar. Pertama, negara termiskin di dunia itu nomor 6 itu Afghanistan. Nomor 1 itu Burundi. Negara termiskin di dunia. Boleh nggak kita bayangkan negara Indonesia yang middle income itu ya, middle income up itu upper sekarang sudah berubah lagi. Tadi lower menjadi upper, belajar dari negara termiskin di dunia, apa yang mau didapat dari situ? Ya kan? Itu satu.
Kemudian negara paling tidak aman di dunia siapa? Bapak Ibu tahu nggak? Ranking pertama itu adalah Afghanistan. Ini belajar apa Indonesia dari negara yang paling tidak aman di dunia ini? Apa maksudnya? Berarti mau bikin Indonesia ini menjadi negara tidak aman apa? Karena banyak juga kader-kader dari Islam garis keras ini yang belajar di Afghanistan kan, belajar bertempur, belajar membuat bom, teror dan lain sebagainya. Mau itu yang dibikin Yusuf Kalla. Yusuf Kalla, Anda bertobat lah ya. Udahlah, Anda jadi pandito saja. Stop. Umur Anda tidak lama kok. Ingat, kalau Anda sudah berangkat dari dunia ini, jangankan 72 bidadari. Kalau Pak Yusuf Kalla ketemu 72 bidadari, tolong saya diberitahu, Pak. Ya, kalau Bapak bisa membuktikan, saya ikut Bapak. Tapi kalau Bapak tidak bisa membuktikan, maka Anda harus berjanji, stop. Nah, itu tantangan saya kepada Yusuf Kalla. Nah, jadi nomor 2 siapa? Suriah. Dan nomor 4 itu Yaman. Jadi apa yang mereka dapat dari negara-negara yang begini ini? Apa yang didapat? Kok belajar dari orang-orang yang paling tidak aman, belajar dari negara yang miskin-miskin, mau jadi miskin Indonesia ini apa? Nah, saya izin Pastor sedikit share screen ya, supaya boleh Pastor, saya mohon izin share Ya, screen. silakan Pak. Oke. Nah, saya sekedar mengingatkan aja Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, kita jangan cepat lupa lah ya. Galaruan pada khilafah, mengapa dan bagaimana. Khilafah ini jangan main-main loh. Karena mereka itu adalah sudah agama bagi mereka, mindset ya. Coba ini. Ini bukan isapan jempol belaka ini. Nah, ini. Khilafah milik Allah. Coba. Itu luar biasa kan? Kalau khilafah itu milik Allah, kenapa kita tidak mempertahankan khilafah? Kenapa kita tidak mainkan khilafah? Kan itu yang mau diajarkan. Kemudian sambut kebangkitan khilafah Islamiyah. Coba ini. Dan di sana itu ada kantor polisi. Polisinya mungkin diam aja, apa jangan-jangan juga oknum polisi di sana udah ikut khilafah. Coba menistakan khilafah, tindakan kriminal. Hukum apa ini? Bapak Ibu, hukum apa ini? Suka-suka dia kan? Ya. Suka-suka dia. Coba, khilafah solusi multi krisis kriminalitas. Inilah mungkin yang kenapa itu Taliban diundang ke Indonesia. Negaranya saja tidak aman, ya, diundang ke Indonesia mau bikin tidak aman atau multi krisis kriminalitas. Coba ini lagi. Negara khilafah pelindung masyarakat. Berbagai ya apalagi nih. Coba ini. Di mana logikanya? Jangan takut mendakwahkan khilafah. Nah, jangan-jangan untuk memperkuat khilafah inilah maka Afghanistan itu diundang ke sini, penduduk Afghanistan itu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita merefer ke zaman dulu kala begini model mereka itu. Model begini yang terjadi di Tanah Batak tahun 1803 dan 1831. Dibantai semua manusia itu. Yang perempuan dijarah, dijadikan istri, diperkosa, pemuas nafsu. Jadi di sana orgis itu mengerikan. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bertanya-tanya apa motif Yusuf Kalla dan seorang wakil presiden menemui orang-orang Afghanistan ini. Mereka mungkin mau belajar begini ya, mungkin belajar apa resep Anda supaya ya Muslim yang ada di pesantren ini yang sudah mulai goyah imannya karena pengajaran daripada Al-Zaitun, mulai goyah imannya. Karena pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini kan pada umumnya sudah mulai kosong, meninggalkan dan pergi belajar di Al-Zaitun. Mungkin untuk menguatkan itu. Ada di situ Amin Rais, si Profesor Sontoloyo itu. Apa yang disumbangkan ke negara Republik Indonesia ini, kecuali dia merusak Indonesia ini. Merusak, saya katakan. Saya bertaruh, berani berdebat dengan dia. Apa yang dia perbuat dengan Indonesia? Apa jasanya? Nol besar. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar ini supaya mengetahui apa sih sebenarnya maunya orang ini ya terhadap Indonesia ini. Nih Bapak Ibu.
Inilah motonya. Menegakkan khilafah adalah perjuangan bukan angan-angan. Gelo nih. Siapa yang ngomong ini? M. Ismail Yusanto, juru bicara HTI, khilafah jalan menuju khafah. Ya, ini ada bukunya itu. Ini perjuangannya, Pak. Menegakkan khilafah adalah perjuangan bukan angan-angan. Oh, Masya Allah. Ya, luar biasa ini. Apakah kita tinggal diam? Apakah para pendeta-pendeta dan yang lain-lain itu tinggal diam? Mbok yao, ya orang Jawa bilang mbok yao, nyadar gitu, nyadar. Kalau enggak udah, ya. Nah, saya akan sampaikan ini. Saya bukan omong belaka ini, ya. Ini data-data, ya hasil penelitian. Nah ini. Menurut Iqbal, bahwa suatu negara disebut negara Islam apabila memenuhi 3 kriteria. 1, ummah masyarakatnya harus muslim. Nah, ketika masyarakatnya harus muslim, yang lain itu kira-kira kemana itu? Diberesin kan gitu, diberesin. Kemudian syariah, diberlakukannya hukum Islam. Nggak ada hukum lain selain hukum itu. Pancasila togut, Undang-Undang Dasar 45 togut, haram. Dan khalifah, kepemimpinan masyarakat muslim. Jadi jangan harap di negara seperti Indonesia ini non-muslim bisa jadi pemimpin, bisa jadi presiden. Jangan mimpi di siang bolong. Dan itu kan sekarang sudah mulai, kenyataannya begitu. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan hari ini, mungkin sampai selama-lamanya. Nah, jadi ini Bapak Ibu kita harus tahu ini cara Islam politik ini ya, pandang Islam politik. Islam adalah agama kafah. Apa itu kafah? Agama yang sempurna, agama yang paling baik, agama sekaligus negara, ibadah dan politik. Nah, mereka itu berpolitik ibadah, tetapi coba kalau kita teman-teman Kristen ini, dia itu sangat alergi terhadap politik. Buta politik. Banyak orang kita Kristen dan pendeta ini buta politik. Padahal politik itu kan harus diketahui. Nanti dia jawab, kan Tuhan Yesus tidak berpolitik. Siapa bilang? Pastor Paul bisa menjawab itu. Apakah Tuhan Yesus berpolitik atau tidak? Berpolitiklah. Politik apa? Politik surgawi, politik Elohi. Nah, ini banyak ini para pastor dan kaum Kristen ya mengharamkan itu politik. Politik praktis ya, politik praktis. Tapi kalau dia menjalankan politik gereja, politik negara itu tidak salah. Politik gereja itu justru bisa menegur para pemimpin, penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, ditegur karena mereka adalah menyampaikan kalau berbuat salah itu. Bukan mengkristenkan, wajib menegur. Nah, kadar paling radikal meletakkan politik dan penegakan sistem politik sebagai pokok dan rukun agama. Hati-hati. Ini mungkin ya untuk mencapai tujuan inilah atau memperkuat keyakinan daripada para santri lah mungkin ya. Kemungkinan itu yang sudah mulai goyah akibat daripada pengajaran dari Al-Zaitun itu yang dicap oleh MUI sebagai sesat. Nah, kemudian Bapak Ibu kita lihat ini oh sorry, ini nanti APBN-nya mereka itu, mereka sudah punya konsep sampai ke situ loh, ya. Nah, jadi pertama, Islam adalah agama kafayah, udah tadi. Kedua, tujuan penegakan sistem politik, ya. Ketiga, Islam politik menghendaki representasi dan nominasi pemimpin _politik muslim serta alokasi kue ekonomi kepada umat Islam. Islam dalam politik biting adalah bentuk. Nah ini. Jadi ini hati-hati kita Bapak Ibu ya, di Indonesia sudah terjadi dan mereka sudah punya konsep bagaimana kira-kira rencana anggaran belanja pendapatan mereka, dari mana itu ya. Dari mana itu? Nah ini tata kelola keuangan khilafah Islamiyah, jihad. Nah ini jihad dan semua perangkat yang diperlukan untuk jihad. Jadi di sini Bapak Ibu, dari mana itu penerimaannya ya? Penerimaannya itu
istilahnya pendapatan dan penerimaan lah ya. Coba, sorry nih, ketiga. Mana ini sebentar. Nah, ini adalah pembiayaan untuk kepentingan dan kemaslahatan, tapi dari mana ini nanti sumber dananya? Kita akan lihat itu adalah dari harta rampasan ya, harta rampasan dari harta ini. Inilah tata kelola Dewan Ulama Islamiyah khilafah. Sumber pendapatan khilafah, anfal, ganimah, fai, dan humus, ya, harta orang kafir yang dirampas karena peperangan. Coba. Yang kedua, kharas, hak atas tanah bagi kaum muslimin yang diperoleh dari tanah orang kafir. Jadi kalau Bapak Ibu punya 1.000 hektar, ya udahlah, kalau udah berubah itu akan dirampas nanti itu. Ziyah, harta milik umum, oke. Harta milik negara, usyur, pajak pelintas batas, harta orang-orang murtad. Kemarin kita ngomong masalah mualaf center itu ya, kita ini dianggap murtad loh. Nah, harta Anda juga, harta kita orang-orang murtad ini akan diambil. Dan mereka akan menggunakan itu untuk apa? Ya, untuk jihad. Jadi jihad, jadi diperoleh harta rampasan, digunakan itu untuk jihad, menghantam atau membuat persenjataan militer, memperkuat militernya untuk melakukan ekspansi dan penjarahan dan mengalahkan musuh-musuh yang dianggap kafir. Kemudian kedua, industri militer, wajar. Ketiga, santunan, oke lah. Keempat, santunan para pejabat. Nah ini Bapak Ibu yang ingin, apakah Yusuf Kalla sama Wakil Presiden mau belajar ini dari negara paling nomor 6 paling miskin dunia, negara paling tidak aman di dunia, yaitu Afghanistan. Nah, saya sekarang beralih kepada Wakil Presiden dan Yusuf Kalla dan Maruf Amin. Seperti saya sering katakan Bapak Ibu ya, bahwa PKS ini adalah penjelmaan atau perwujudan daripada Ikhwanul Muslimin, ya, PKS, PBB juga, ya, itu menurut penelitian daripada LIB Organization for Liberation, ya, dari Gus Dur, The Wahid Institute. Kemudian saya ingin mengkritik Bapak Wakil Presiden, ya, kembali lagi, Bapak Wakil Presiden, Anda ini sudah keluar dari jalur tugas Anda, kalau memang ini Anda yang melakukan. Tugas utama daripada pemimpin negara itu kan jelas, melindungi segenap bangsa. Tetapi dengan Anda berbuat begini bukan melindungi lagi, tetapi Anda sudah secara tidak langsung menebar teror dan ketakutan kepada segenap bangsa Indonesia. Menebar teror Anda ini. Yusuf Kalla sama, Amin Rais sama. Kedua, ya, mensejahterakan. Bagaimana orang yang sedang terteror bisa sejahtera? Arti sejahtera itu apa? Tercukupi kebutuhan sandang pangan, jasmani, dan rohani, dan merasa aman dan nyaman, terbebas dari segala gangguan. Tapi yang Anda perbuat ini kan tidak. Pak Wapres mungkin tidak memantau. Coba disurvei itu. Apakah rakyat Indonesia itu atau bangsa di Indonesia ini merasa nyaman dengan kehadiran Afghanistan itu ke Indonesia ini? Beberapa orang itu. Jadi Anda jangan terlalu gegabah Pak Wapres. Gegabah sekali. Ingat Pak Wapres, usia berapa sekarang? Yang diingat nanti Anda sebagai Wakil Presiden 2019-2024, tidak ada sesuatu. Hanya kejelekan nanti yang dilihat dari Anda. Legasi Anda lah kejelekan. Membuat Indonesia tidak bersatu. Ya, saling curiga. Demikian juga Yusuf Kalla. Demikian juga Amin Rais. Jadi stop. Inilah kritik saya kepada Wakil Presiden, ya, Maruf Amin. Stop. Anda bolak-balik ke Papua Barat itu untuk apa? Kami rakyat biasa ini Pak membaca sepak terjang Bapak itu. Apa motivasi Bapak ke sana? Kenapa Anda tidak pergi ke Mentawai? Kenapa Anda tidak pergi ke daerah lain? Kenapa harus ke Papua Barat? Apakah ini namanya keadilan itu? Bapak meninggalkan keadilan. Misi rahasia Bapak itu apa? Ya, kami bertanya, misi rahasia Bapak apa? Anda menyerang habis-habisan Al-Zaitun.
Apa misi Bapak di menyerang habis-habisan hal itu? Sementara korupsi Indonesia luar biasa hebatnya, intoleransi Indonesia luar biasa hebatnya, kemiskinan di Indonesia luar biasa hebatnya, dan Bapak itu diam 1000 bahasa, menutup mata. Apakah itu Anda sebagai wakil presiden yang benar atau tidak? Bagi saya nih Pak Rakyat ini, Bapak bukan wakil presiden. Bapak adalah wakil daripada sekelompok orang, sekelompok agama yang Bapak urus sendiri, dan yang lain itu Bapak tidak peduli. Saya harapkan Bapak panjang umur, ya. Kalau panjang umur, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa pencipta alam semesta ini orasari, Pak. Dia akan berhitung kepada Anda kalau Anda mendatangkan kesusahan kepada kelompok-kelompok tertentu di Indonesia ini. Tapi saya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan kami itu berdoa, semoga Bapak panjang umur. Itu permohonan saya. Jadi tolong Bapak Wapres, sudahlah. Fokuslah Anda kepada bagaimana menangani korupsi. Fokuslah Anda kenapa itu rancangan undang-undang prolegnas itu sampai hari ini tidak pernah disentuh oleh DPR. Padahal itu mulai tahun 2014. Kenapa itu RUU perampasan harta dan aset itu Bapak diam saja. Mestinya Bapak ke DPR sana tiap hari. Biar DPR itu malu kan. Tetapi Bapak ngurusin Papua Barat. Karena itu smelter, Freeport mau dibangun di Papua Barat. Kami rakyat kecil ini melihat itu, Pak. Jadi tolonglah Bapak sebagai negarawan, kalau mau diakui nanti sebagai negarawan, atau negara kalah, atau negara khilafah, jangan Anda bawa-bawa itu. Maaf ini saya harus ngomong agak keras kepada Bapak, karena Bapak saya anggap wakil presiden, tetapi kalau dengan kelakuan Bapak begini, saya tidak menganggap Bapak sebagai wakil presiden Indonesia yang benar. Terima kasih teman-teman, itu omongan saya dari Galarua, jaga Pancasila, Jamrut Khatulistiwa, dan MUI sampai kapanpun Anda MUI, Anda harus bertobatlah, termasuk Mualaf Center. Anda sudah menimbulkan kekacauan di Indonesia ini. Tuhan memberkati kita semua. Oke, saya lanjut ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,